Siap. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Angkasa Putrawansa, asal sekolah SD Wansa School, perwakilan dari Kabupaten Halmahera Selatan. Hari ini saya akan bercerita tentang perjuangan Sultan Nuku dari Tidore. Nuku, dengarkan baik-baik. Kalau kau ingin mengangkat senjata dan melawan Belanda, persiapkan dulu alat-alat senjata dan perlengkapan. Jangan terlalu nafsu. Demikian pesan sang ayah yang selalu diingat Nuku. Sultan Nuku dari Tidore disebut satu-satunya pahlawan nasional dalam sejarah Indonesia yang tak pernah kalah melawan penjajah. Penguasa Kesultanan Tidore ini berkali-kali memukul mundur Belanda. Bahkan akhirnya mampu mengusir penjajah dari Maluku Utara. Lahir pada tahun 1738 dengan nama Muhammad Amiruddin, Pangeran Nuku adalah anak kesayangan Sultan Muhammad Mas'ud Jamaluddin, pemimpin Kesultanan Tidore yang bertahta sejak tahun 1757. Sultan Jamaluddin sering tak sepakat dengan kepentingan VOC atau Belanda yang ingin menguasai perdagangan di Maluku. Akhirnya, ayahanda Pangeran Nuku ini dibawa ke Batavia untuk ditahan. Dari Batavia, Sultan Jamaluddin diasingkan ke Pulau Thailand atau Sri Lanka hingga wafat di sana. Sebagai gantinya, Belanda menunjuk Patra Alam, adik dari Sultan Jamaluddin, sebagai Sultan Tidore yang baru. Kendati sudah menjadi raja, namun Sultan Patra Alam belum tenang karena keberadaan Pangeran Amiruddin alias Nuku dan adiknya yang bernama Pangeran Kamaluddin. Jelas, dua pangeran yang sebenarnya merupakan pewarisah tahta Tidore ini merupakan ancaman bagi kekuasaannya. Dengan dukungan dari Belanda, Sultan Patra Alam memerintahkan penangkapan terhadap kedua keponakannya itu. Beruntung, Pangeran Amiruddin alias Nuku bisa lolos, sedangkan adiknya Pangeran Kamaluddin tertangkap. Pangeran Nuku melarikan diri ke Halmahera bagian selatan. Nuku pun langsung mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda juga pamannya yang kini menduduki singgasana Tidore. Pangeran Nuku mulai menghimpun kekuatan dengan mengirimkan utusan ke tempat-tempat yang kala itu merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore, termasuk Seram bagian timur hingga Kepulauan Raja Ampat di Papua. Para pemimpin lokal di daerah-daerah tersebut ternyata bersedia mendukung perjuangan Pangeran Nuku. Selain jengah terhadap Belanda, kekuasaan Patra Alam di Kesultanan Tidore juga tidak mendapatkan legitimasi yang kuat. Patra Alam tidak berhak menjabat sebagai sultan karena hanya merupakan keturunan raja muda. Sebaliknya, Nuku dinilai paling layak menduduki tahta lantaran ia adalah anak laki-laki pertama dari penguasa Tidore sebelumnya, yakni Sultan Jamaluddin. Maka pada tanggal 11 November 1781, Nuku diangkat menjadi pemimpin oleh para pendukungnya dengan gelar Sri Mahatuan Sultan Amiruddin Syaifuddin Shah Taicil Paparangan.
Istilah Kaicil Peperangan berarti Raja Perang, yang sekaligus menjadi sinyal bahwa Nuku siap berperang demi menuntut haknya dan mengusir penjajah dari Maluku Utara. Pada tahun 1783, pasukan Nuku menyerbu pos Belanda di Halmahera. Allahu Akbar! Dan memperoleh hasil gemilang. VOC yang murka mencoba membalas serangan, namun selalu gagal. Di tahun yang sama, Belanda mencopot Sultan Mataram dari singgasananya, lalu membuangnya ke tanah Jawa. Salah satu penyebabnya adalah Patra Alam atas nama Kesultanan Tidore terindikasi telah melakukan kerjasama rempah-rempah dengan pihak lain tanpa sepengetahuan VOC. Tidak ada pilihan lain bagi Belanda untuk menaikkan Pangeran Kamaludin, adik dari Pangeran Nuku, sebagai Sultan Tidore berikutnya. Sementara itu, perlawanan yang dilakukan Nuku di negeri Perlarian masih berlanjut dan berlangsung cukup lama. Perang demi perang berlangsung dalam beberapa tahun berikutnya. Selama masa genting itu, upaya Belanda untuk menaklukkan Nuku tidak pernah membuahkan hasil. Sebaliknya, Nuku berulang kali membuat Belanda kewalahan. Itulah alasan mengapa Nuku diserahi gelar sebagai Jau Barakati atau Tuan yang selalu diberkati. Orang-orang Inggris yang mendukung perlawanan Nuku terhadap Belanda menjulukinya sebagai The Lord of Fortune. Pada tanggal 12 April 1797, Angkatan Laut Nuku yang terdiri dari 79 kapal dan sebuah kapal Inggris muncul di Tidore. Lewat serangan massal, akhirnya Tidore bisa direbut. Belanda terpaksa angkat kaki bersama Sultan Kamaludin yang melarikan diri ke Ternate. Sehari kemudian, tanggal 13 April 1797, Pangeran Nuku dinobatkan menjadi Sultan Tidore dengan gelar Sultan Syahdur Jihad Amiruddin Syafuddin Syah Muhammad Al-Mab'us Kaicil Paparangan Jau Barakati Nuku. Dari Ternate, Belanda yang rupanya belum menyerah melancarkan serangan ke Tidore. Namun justru Belanda yang dipukul mundur. 2 tahun berselang, giliran Sultan Nuku yang mengirim serangan balasan ke Ternate. Ratusan perahu yang membawa lebih dari 5.000 prajurit mengepung benteng Belanda di Ternate. Serbu! 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 Belanda menyerah dan terpaksa hengkang ke Ambon. Maluku Utara untuk sementara terbebas dari cengkraman penjajah berkat andil besar Sultan Nuku. Di bawah kepemimpinannya, Tidore kembali meraih kejayaannya. Di tengah suasana damai dan tenang, Sultan Nuku berpulang. Pada tanggal 14 November 1805 dalam usia 67 tahun. The Lord of Fortune mewariskan masa-masa emas Kesultanan Tidore sebagai negeri yang diberkati dan berdaulat. Atas segala pengorbanan dan perjuangan Sultan Nuku, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Terima kasih. Pergi Juria, pergi ke pasar menjual rambutan. Pasar dibuka pagi Senin. Sampai jumpa teman-teman. Semoga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.